Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat religi Gunung Kidul yang dirahmati Allah, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan safa rohani. Bersama saya Zulhijjah, sarjana agama. Kali ini kita akan berdiskusi tentang hikmah dan tata cara iktikaf. Dan telah hadir bersama kita Al-Ustadz Haji Solihin, Magister Agama. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ya, penting sekali kita di 10 akhir bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah supaya kita fokus dalam menjalankan ibadah Ramadan. Maka bagaimana pentingnya iktikaf? Ya, terima kasih Ustaz Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul yang kita hormati, Ustaz Zulhijjah selaku host pada podcast kali ini. Kita bersyukur selalu dalam keadaan sehat, semangat dalam menjaga ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kita mudah-mudahan senantiasa diterima ibadah kita di Allah SWT, mengantarkan kita lebih bertakwa. Selanjutnya, sebagaimana yang Ustadz sampaikan, apa tuh pentingnya kita iktikaf? Sahabat religi yang berbahagia, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memasuki 10 akhir Ramadan, itu beliau sangat semangat sekali di dalam mengisi siang dan malam 10 akhir Ramadan itu dengan berbagai amal-amal yang disyariatkan. Misalnya kita melihat hadis dari Aisyah, Bismillahirrahmanirrahim, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Bunda Aisyah menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10, ialah al-ashru al-akhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan, maka ada 3 hal. Ada 3 hal yang dilakukan baginda Rasul. Yang pertama, syadda mizarahu, ialah mengencangkan sarungnya. Yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya atau keluarganya. Nah, sahabat religi yang berbahagia, 3 poin penting ini bisa kita jadikan penyemangat kita bahwa mari kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani ibadah di 10 akhir Ramadan. Yang pertama, syadda mizarahu, mengencangkan sarung dalam arti kias. Kias di mana 10 akhir itu kita lebih sungguh-sungguh, lebih konsentrasi, lebih fokus untuk melaksanakan ibadah-ibadah lebih optimal dan lebih maksimal, baik siam Ramadan, baik qiyam Ramadan, baik tilawahnya, zikirnya, doanya, taklimnya, itu dikuatkan. Lalu yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, sedikit tidur, bukan berarti tidak tidur tapi sedikit tidur. Kita kemudian banyak menghidupkan malam dengan iktikaf, kita berdiam, kita bermunajat, kita berzikir, berdoa, membangun interaksi intens kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, membangunkan keluarganya, sebagaimana firman Allah dalam surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah atas pelaksanaannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada engkau rezeki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk. Wal aqibatu taqwa, dan akibat itu
kesudahan itu bagi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengajak serta keluarga, sehingga Ramadan ini lebih bermakna, lebih hidup bersama keluarga. Begitu Ustaz. Luar biasa. Kemudian gini Ustaz, menuju ke fokus. Nah, mana iktikaf itu sendiri apa? Ya, iktikaf adalah satu kegiatan ibadah berdiam diri di masjid dalam keadaan suci ya. Kemudian dalam rentang waktu tertentu ya, untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan ibadah baik fardu maupun sunnah. Kemudian tujuan kita beriktikaf supaya fokus. Tujuan iktikaf itu kalau kita merujuk pada beberapa kitab, di sana ada keutamaan yaitu malam Lailatul Qadar. Rasul memerintahkan taharrau Lailatul Qadri fil witri min Ramadan. Carilah, kejarlah malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari ganjil di Ramadan. Sehingga motivasi untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan dengan iktikaf itu kita berharap betul agar mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, di mana Allah berfirman Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar nilainya lebih bagus dari 1000 bulan. Itu motivasi yang pertama. Yang motivasi yang kedua atau tujuan yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, apa yang harus kami lakukan ketika mendapatkan Lailatul Qadar, maka Rasul menyampaikan, quli, ucapkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka ampunilah saya, ampunilah segala dosa saya. Sehingga ini mari sahabat religi dimanapun berada, betul-betul kita manfaatkan untuk banyak beribadah dan terutama kita memperbanyak doa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan terakhir ini. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang makna iktikaf, kemudian tujuan iktikaf. Nah, sekarang hikmah iktikaf itu apa itu, Ustaz? Hikmah atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari iktikaf adalah kita merasakan bahwa Allah itu memberikan kemurahan, memberikan kesempatan yang sangat tinggi kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk betul-betul intensif, betul-betul meraih kedekatan kepada Allah. Kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Surah Al-Baqarah ayat 125. Kalau kita ambil potongan ayat wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifina war-ruk'is sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar kalian berdua sucikan rumahku untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, dan untuk orang yang melakukan rukuk dan sujud. Di sini kita akan bisa merasakan ketakwaan, akan bisa merasakan kedekatan kepada Allah. Karena dengan kita berdiam diri, dengan khusyuk, dengan kita melakukan zikir, doa, tadabbur Quran, berbagai amal untuk mendekatkan kepada Allah, sehingga kita betul merasakan bahwa kita ini menjadi orang yang patuh, hamba Allah yang taat. Begitu Allah sediakan fasilitas waktu, kemudian diberikan kesehatan, kesempatan, kita gunakan betul-betul untuk iktikaf dalam rangka lebih meraih ketakwaan, dalam rangka meraih Lailatul Qadar, dan menggunakan kesempatan yang sangat berharga untuk kebaikan-kebaikan kita. Lalu yang kedua, dengan iktikaf ini kita akan
merasakan betapa hidup ini akan mendapatkan keberkahan. Nilai sebuah umur, Ustaz Abdul dan Pak sahabat religi yang berbahagia, bahwa ketika waktu atau umur ini bisa kita gunakan untuk sebaik-baik ibadah kepada Allah, ketika kemudian momen yang sangat tepat, di waktu yang tepat itu kita mendapatkan ridho Allah, maka nilai daripada ibadah itu akan berlipat pahala. Coba kita bisa bayangkan, kita beribadah beberapa jam, beberapa hari, tapi mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari seribu bulan. Ini kan kalau dari sisi tahun lebih dari sekitar 84 tahun. Sebuah nilai ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah, dan nanti setelah Ramadan kita akan mendapatkan kebersihan hati, kemudian kekuatan iman, dan mengarungi kehidupan sehari-hari. Kita akan menjadi orang yang dengan iman yang kokoh bisa menjalani kehidupan dengan menebarkan kemaslahatan, menebarkan kemanfaatan kepada orang di sekitar kita, baik keluarga, masyarakat maupun lingkungan di kita berada. Saya kira itu hikmah yang paling utama. Ya, luar biasa sahabat religi, bahwa penting sekali kita iktikaf di 10 hari terakhir ya, untuk berusaha kita, puasa kita biar lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian diskusi kita bersama Ustadz Haji Solihin, Magister Agama, sebagai narasumber kita hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan tentang pentingnya iktikaf dan tujuan iktikaf, hikmah iktikaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya insyaallah. Amin ya Rabb. Demikian kami Zulhijjah sebagai host undur diri. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita sampaikan hari ini, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, sampai berjumpa di podcast Bisyarah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.